Assalamualaikum. Ketinggian banget dah. Hai hai. Hai hai. Assalamualaikum. Sobat sehatnya Puskesmas Tiban Baru. Sobat sehatnya Tibar. Hai hai. Selamat sore. Assalamualaikum. Sudah pada hadir? Kita tunggu dulu deh, agak rame-ramean. Sudah stabil? Baiklah. Bagaimana keadaan sore hari ini? Antara mendung, panas, mendung, panas, mendung, panas. Semoga kita selalu diberikan kesehatan semua ya. Sobat sehatnya Puskesmas Tiban Baru, sobat sehatnya Tibar. Narsumnya sudah muncul tapi penontonnya belum ramai. Kita tunggu yang lainnya. Ayo, 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 ayo. Ayo, 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 ayo. Gimana keadaannya di sana? Oke. Sebentar, dokter. Hah? Dokter Evi katanya tidak bisa bergabung karena masalah teknis. Coba diulang lagi, Dokter Evi. Siapa ya yang udah nonton selain Dokter Evi ya? Aduh, kok nggak bisa ngelihat orangnya? Ibu Nurlia, sehat Bu? Bagaimana kabarnya? Di Delta Villa atau di mana sekarang sore ini Bu? Nontonnya? Nontonnya dari Delta Villa atau dari mana Ibu Nurlia? Ya. Halo. Iya. Nurlia, ayo dong diajak yang lainnya. Ibu. Posisinya, yuk biar rame-rame kita. Ibu Nurlia lagi di mana posisinya? Kena mendung atau kena panas atau apa? Tema kita hari ini tentang lagi di jalan Bu. Hati-hati di jalan ya Bu. Semoga selamat sampai tujuan, selamat sampai rumah. Yuk, yang lain yuk, ditunggu yuk. Narsumnya sudah hadir. Yang semangat kali Hatun. Sebagai informasi untuk sahabat sehatnya Tiban Baru, kami posisinya masih di Puskesmas. Semangat. Beda ruangan. Oh, walaupun beda ruangan. Sudah Bu. Jadi kita bahasnya tentang ini ya, hipertensi ya. Hipertensi. Jadi sahabat sehat Tiban Baru. Waduh, apa itu? Kita bahas tentang namanya hipertensi.
hipertensi, cegah dan kendalikan hipertensi untuk hidup bersama. Nah, jadi itu untuk kali ini kita tibar dengan tema itu dari narasumber kita. Hai Bu Dokter Eka, Bu Esti dan Bu Titin. Hai Bu Dutri ya. Jadi narasumber kita itu hari ini, sore hari ini ada dua. Ada Dokter Esti Sofiani Lingga. Hai dokter, hai kakak dokter. Dokter Esti Dokter peneliti jawab PTM, penyakit tidak menular di Puskesmas Baru. Ya, iya Dokter Esti ya. Iya, benar. Nurse Asmawati Eskel. Hai Mbak Titin. Hai Mbak Titin, merupakan perawat pemegang program penyakit tidak menular Puskesmas Tiban Baru. Langsung aja kita kali ya. Oh ya, sebagai informasi, jadi kita punya door prize, masing-masing mendapatkan 50.000 hadiah dari Kapus, Kepala Puskesmas Tiban Baru, sebagai dua penanya terbaik. Nah, langsung aja ya, tracing. Apa? Kenapa? Ayo kawan-kawan tanya. Berlaku nggak ya untuk pegawai? Untuk pegawai atau di luar pegawai? Nanti kita tunggu komentarnya dari Kepala Puskesmas. Nanti kita tanya, Bunda, berlaku nggak untuk pegawai yang bertanya, ya kan? Dokter, dok ya. Jadi sebenarnya hipertensi itu penyakit tidak menular ya? Iya, jadi hipertensi. Jadi penyakit itu kan ada yang menular dan ada yang tidak menular. Jadi hipertensi ini termasuk ke salah satu penyakit yang tidak menular. Gitu. Memang yang dimaksud dengan hipertensi itu apa? Jadi hipertensi ini sendiri itu istilahnya kalau misalnya di masyarakat itu sering bahasanya itu tekanan darah tinggi. Nah, jadi memang ada beberapa pasien yang hipertensi apa gitu. Mungkin udah banyak sih yang pada tahu kalau apa itu hipertensi, tapi ada beberapa memang yang nggak tahu. Jadi darah tinggi itu yang bahasa awamnya itulah yang disebut dengan hipertensi. Nah, itu dia hipertensi. Nah, kalau misalnya ini apa namanya tekanan darah, pasti kan perlu tahu juga ya apa sih tekanan darah itu gitu kan? Emang apa? Jadi kita bayangkan gini aja sih, dalam tubuh kita itu anggaplah gitu kan semua organ itu bekerja itu membutuhkan oksigen kan. Nah, yang mengalirkannya itu kan darah tuh. Nah, jadi yang disebut tekanan darah ialah saat darah tersebut itu memberikan tekanan kepada pembuluh darah atau kalau bahasa awamnya itu pipa-pipa yang pasti kalau masyarakat pernah lihat deh kalau di gambarnya gitu kan, yang menyalurkan darahnya ke jaringan-jaringan dalam tubuh kita. Jadi tekanan yang diberikan dalam darah ke pembuluh darah tersebut itulah dinamakan tekanan darah. Dan setiap manusia pasti punya tekanan darah. Nah, bedanya ada yang tinggi, ada yang normal. Nah, gitu. Hai Dea. Sorry ya dok, soalnya Dea bilang hai dok. Hai Dea. Halo Dea. Oke. Ada pompa. Pompanya itu jantung ya dok. Ya dokter. Udara kayak pipa-pipa untuk perlu tekanan. Nah, itu yang dimaksud dengan tekanan. Ya. Ya dok. Iya, benar. Tekanan yang diberikan itulah ke pembuluh darah itulah yang disebut tekanan darah gitu. Jadi sebenarnya kalau misalnya yang datang dia bilang kita tekanan darah tinggi kan, kadang ada juga yang bilang dia kolesterolnya tinggi tapi lebih hipertensi itu sampai dok ya. Gimana kolesterolnya tinggi tapi dia bilangnya dia hipertensi, berarti beda ya dok ya.
Ya, pokoknya hipertensi itu ya tekanan darahnya yang tinggi gitu. Iya, baik. Hmm. Terus untuk mengukurnya, untuk mengukur tekanan darah kita menggunakan apa? Mengukur tekanan darah itu ya kan, jadi ada alatnya ya, ada alatnya yang mengukur tekanan darah itu, atau biasa namanya tensimeter ya. Tensimeter ya biasanya kalau orang-orang pada tahunya itu kan tensimeter ini. Nah, ada digital, ada yang manual, tapi sama aja sih. Itu sama-sama akurat dan bisa digunakan untuk mengukur tekanan darah kita. Jadi tekanan darah yang metik pun itu udah dirancang sesuai standarnya gitu, dengan Yang keakuratan itu ya, dengan keakuratan 95 sampai 99%. Jadi udah bisa gitu. Dan ini bukan hanya di tempat-tempat kayak tensi misalnya dulu tahunya kan cuma di puskesmas atau di rumah sakit, di klinik. Nah, bahkan dengan yang contohnya itu tadi kayak dengan Simetic itu kita beli, kita bisa ngukur tekanan darah kita dari rumah gitu sih. berarti sebenarnya mau kita manual itu bisa digunakan sama-sama akurat. Sama-sama. Lebih praktis sebenarnya digital ya, nggak perlu Benar. untuk bisa mengukur tekanan darah kalau Iya. kita gitu. Jadi itu dia tadi memang dirancang untuk yang biar semua pasien hipertensi maupun tidak di rumah pun bisa mengkontrol tekanan darahnya kan. Jadi nggak perlu yang malas ke misalnya nggak ada sempat, jangan ada alasan lagi untuk nggak pernah cek tensinya, karena dari rumah sendiri udah bisa. Itu tadi beli dengan yang otomatis, sama aja sih. Sama aja ya. Tadi kan di awal kita sudah bahas bahwa dia ini sebenarnya PTM, penyakit tidak menular gitu ya dok ya. PTM menjadi salah satu prioritas juga ya. PTM salah satu prioritas juga karena salah satunya hipertensi. Memang kalau misalnya untuk saat ini hipertensi itu angka kejadiannya sendiri baik itu di dunia Indonesia secara ini gitu sih dok. Nah, kalau di dunia sendiri, kalau dari data menurut WHO-nya di tahun 2018 ya, jadi sekitar 972 juta orang atau 26,4% yang mengidap penyakit hipertensi. Nah, itu tinggi ya, itu di satu dunia. Bayangin semua dunia, maksudnya dalam satu dunia itu angkanya sekitar 25% gitu kan. Tapi kalau di Indonesia sendiri dari data Riskesdas atau data kesehatan yang ada di Indonesia itu di tahun 2018 ada 34% orang Indonesia yang terkena hipertensi. Bahkan itu tuh angkanya naik, padahal sebelumnya di 2013 itu hanya 25%. 25% itu pun udah tinggi ya, tapi ternyata di tahun 2018 naik menjadi 34%. Makanya ini penyakit yang mana ya, yang memang harus jadi perhatian kita, karena memang banyak banget yang terkena ini. Dan ini merupakan penyebab kematian di dunia. Jadi sebenarnya yang hipertensi jadi kan ya masih menjadi sorotan karena sebenarnya dia berbahaya ya dok ya, bahaya. Jadi kan ini penyebabnya kan dia kan menyebabkan kematian tuh ya kan. Nah penyakit yang tidak menular PTM ini bahkan 50% dari penyakit tidak menular itu disebabkan awalnya karena hipertensi. Contohnya nih dokter, kayak misalnya penyakit stroke, ya kan? Penyakit stroke pas ditanya, bisa sebelumnya itu memang karena tensi tinggi gitu kan? Nah, dasar awalnya itu dari si tensi itu, atau kayak penyakit misalnya sakit ginjal, yang cuci darah, yang meninggal kena sakit ginjal gitu kan? Ternyata pas ditanya riwayatnya memang ada hipertensi juga yang sebelumnya malah tidak ada pengobatannya. Jadi segitu memang hipertensi itu sebenarnya akarnya itu untuk permasalahannya, hingga akhirnya bisa komplikasi ke penyakit-penyakit lainnya gitu menyebabkan kematian. Jadi memang harus menjadi aware, harus menjadi waspada ya. Ya kalau misalnya hipertensi sekali ya, oke? Iya, benar-benar dok. Memang gejalanya apa sih dok kalau hipertensi itu dok?
kalau gejalanya itu sih dia beda-beda ya dok ya. Gejalanya itu kan memang beda-beda. Ada yang misalnya kayak tengkuknya sakit, ada yang kepalanya sakit juga, ada yang matanya nanti kayak kunang-kunang, ada yang kayak lemas atau jantungnya berdebar-debar. Atau kayak sarafnya apa sih, nanti ada bilang kebas-kebas, ada yang kayak gitu juga. Bahkan ada lagi yang lebih gawat yang misalnya dia itu tanpa gejala. Jadi itu tadi ya dibilang kalau hipertensi itu silent killer itu. Jadi dia itu ada yang nggak bergejala dok, justru itu yang paling yang lebih malah kita takutin ya kan dok. Tapi yang kalau gejala secara umumnya yang saya jelasin tadi gitu. Tapi nggak semua harus pasien hipertensi ada keluhan itu. Nanti beda-beda sih, tapi rata-rata yang kayak gitu, ya kan dok. Jadi memang kalau sudah pernah ketahuan hipertensi, maka harusnya kontrol secara rutin ya dok ya. Iya, benar nggak dok? Cuman kadang pasien ini ya kan dokter, kadang kayak kalau udah turun dikit udah males ya, nggak pasti pasien dokter Dita gitu juga kan, kalau udah ada turun gejala. dikit. Iya, saya udah nggak ada sakit kepala lagi dok, jadi nggak ada ngecek, sekali ngecek 190 malah lebih bahaya. Iya, benar dok, kayak gitu. Padahal minimal sebulan sekali kita ngecek ya. Iya, benar. Terus tadi kita ke Mbak Titin, kan diam-diam baik Mbak Titin. Kak Titin, sehat? Apa tidak kalau misalnya kita mau mengukur tekanan darah nih, mengukur tensi. Kalau sekarang kan bahas awalnya tensi ya, orang bilangnya tensi ya, tekanan darah itu. Sebaiknya kapan aja sih? Dan kapan aja sih melakukan? Optimal ya, waktu optimal pengukuran tekanan darah sebaiknya itu pada pagi hari ya, itu untuk nilai hasil yang terendah. Nah kalau misalkan kita sudah melakukan aktivitas, itu otomatis tekanan darah kita akan meningkat. Nah sebaiknya kita sebelum mengukur tekanan darah itu kita jangan berolahraga, ya kan? Kita jangan minum jangan minum kopi. Pokoknya kita sebaiknya setelah bangun tidur itu sekitar setengah atau 1 jam kita melakukan pengukuran tekanan darah. Apalagi bagi penderita yang mengalami tekanan darah, sebaiknya dia mempunyai ini dok, tensimeter sendiri di rumah. Ya, dia sebaiknya itu. Terus kita idealnya itu dalam sehari itu kita mengukur tekanan darah itu sehari 3 kali. Jadi kita bisa menyimpulkan tekanan kita yang pertama itu tinggi apa rendah gitu kan. Habis itu yang kedua juga. Terus yang ketiga juga hasilnya apa? Kan kita bisa menyimpulkan tuh. Nah kalau misalkan kita masih tinggi terus kita bisa menyimpulkan dia tekanan darah, ya kan? Jadi idealnya itu dalam sehari itu 3 kali kita melakukan pengukuran tekanan darah. Jadi kalau misalkan nih, kan banyak nih pasien-pasien kita, aduh saya nggak ada riwayat hipertensi loh, gitu. Datang-datang di tensi, habis itu tensinya tinggi. Nah sebaiknya pasiennya diistirahatkan dulu tuh, baru datang tuh sekitar setengah atau 1 jam kita istirahatkan. Nah kalau misalkan nih udah di tensi ini, udah istirahat dulu setengah atau 1 jam, habis itu tensinya tinggi, mau kita ulang lagi sekitar 5-10 menit, baru kita ulang lagi. Apalagi kayak mau vaksin ya, ini ya, vaksin COVID, ya, termasuk dokternya ya kan? Iya. Nah dari pasien COVID, iya siapa tuh dokter Edita? Dokter Edita kalau udah mau vaksin aja tekanan darahnya naik ya. Jadi sebenarnya kita sekali tekanan darah terus didapatkan agak tinggi 140/90 belum bisa kita sebut sebagai penderita hipertensi ya, Mbak Tin ya, kalau dari makanya kita idealnya itu kan sehari 3 kali ya. Jadi kita bisa menyimpulkan ya sehari 3 kali. Kita bisa menyimpulkan itu
eh, apa namanya, hasil saya ini sebenarnya ada hipertensi apa enggak sih gitu loh. Apakah karena tadi yang pertama karena saya baru bangun tidur, karena kan biasanya yang baru bangun tidur itu kan emang nilai terendah dari tensi kita biasanya bangun tidur. Nah yang kedua itu kan kita udah aktivitas itu otomatis tekanan darah kita meningkat. Nah yang ketiga nanti kita apa namanya, tensi lagi, apakah dia apa namanya, tinggi apa rendah gitu. Bu Ita Zaro dia bilang kok sama dok, iya tos Ita kok sama Saya yang sama. Oh. dia kok sama dok, sama karena mau vaksin jadi tekanan darahnya naik. Sebenarnya apa aja sih faktor resiko seseorang bisa terkena hipertensi? Faktor risiko itu kan ada dua nih dok. Faktor risiko yang dapat diubah dan faktor risiko yang tidak dapat diubah, ya kan? Faktor risiko yang tidak dapat diubah misalkan usia, jenis kelamin, terus genetik atau keturunan orang tuanya dengan penyakit hipertensi. Biasanya kebanyakan keturunannya juga mengidap penyakit hipertensi. Terus kalau yang dapat diubah misalkan dia ini obesitas, terus perokok, minum minuman, kurang makan buah, kurang aktivitas fisik. Nah itu bisa dirubah gitu dok. Iya siap. Berarti kayak takdir ya, takdir yang bisa diubah dan takdir yang bisa diubah. Stres satu lagi dok, stres. Jangan curhat. Jangan curhat. Stres meningkat. Ya, jadi kalau faktor resikonya tadi udah dijelaskan sama Mbak Titin, ada yang bisa diubah, ada yang tidak bisa diubah. Kalau misalnya keturunan, ya sudah takdir kita ya menerima orang tua yang punya hipertensi. Setidaknya masih bisa kita ubah atau memperkecil kesempatan kita untuk bisa kena hipertensi, gitu ya? Ya, bisa dok. Dengan yang faktor yang bisa diubah tadi. Oke, kalau mencegahnya gimana Mbak? Berarti kalau saya nih, misalkan dokter nih, saya contohkan dokter sebagai pasien ya. Dokter sebagai pasien dengan riwayat hipertensi, sebaiknya dokter memeriksakan tekanan darah secara teratur, paling tidak sebulan sekali, ya kan dok, ke puskesmas. Terus menjaga berat badan ideal, terus mengurangi konsumsi garam, terus jangan merokok, jangan mengkonsumsi alkohol, terus olahraga rutin, terus makan buah sayur setiap hari, terakhir jangan stres. Nah itu dok. Berarti sebenarnya mencegah hipertensi itu dengan pola hidup cerdik. Iya. Balik lagi ke situ. Iya. Cerdik. Iya. Cerdiknya teman-teman sobat sehatnya Tiban Baru. Cerdik, CERDIK. Nanti dijelasin deh sama Dokter Evi di apa statement terakhir ya dok ya. Apa itu CERDIK ya dok ya. Dok, kalau misalnya seseorang tiba-tiba didiagnosa nih sudah 3 kali, kata Mbak Titin tadi kan 3 kali pemeriksaan, tekanan darah itu selalu di atas 40/90. Jadi kan tegak gitu diagnosanya bahwa dia penderita hipertensi. Apa yang harus dilakukan? Panik atau gimana? Nah, tadi misalnya dia baru pertama kali tapi tekanannya 140/90 gitu ya dok ya? Sudah tegak diagnosanya dok. Oh, udah tegak, udah didiagnosa memang hipertensi gitu ya dok ya. Jadi memang setiap pasien yang udah terdiagnosa hipertensi itu memang harus melakukan pengobatan secara rutin. Jadi seumur hidup harus minum obat hipertensi dan minum itu harus atas
memang resep dari dokter gitu. Udah maksudnya itu udah memang saran dokter harus minum obat yang ini gitu. Jadi nanti dengan udah minum obat, kita cek tuh kan berkala. Nah, kita lihat tuh perkembangannya setelah minum obat tersebut, apakah naik atau maksudnya dia tetap sekian segitu aja, tetap tinggi, atau dia malah sudah bagus, oke gitu. Kalau dia memang tidak berhasil, maksudnya tidak turun menjadi normal, nanti balik lagi untuk kontrol lagi ke dokternya. Nanti dokternya tuh yang ngasih obat hipertensi lain yang bisa kombinasi. Jadi obat hipertensi itu bukan hanya satu aja. Jadi obat hipertensi itu bahkan bisa dikombinasi dengan 3 macam jenis obat hipertensi. Nah, itu semua itu dari dokternya, bisa 2, bisa 3, bisa 1. Nah, itu semua atas indikasi dokter gitu. Jadi terus nanti ditanya juga tuh keadaan pasien, misalnya kayak pasiennya ada batuk nggak, misalnya kayak batuk nggak boleh pakai kaptopril nanti, atau kalau lagi kakinya lagi bengkang nggak boleh pakai amlodipine. Nah, itu tuh ada nanti obat-obat apa aja yang diberi tergantung indikasi dari pasiennya sendiri, gejalanya itu apa aja. Jadi nanti dokternya yang akan memikirkan apa obat hipertensi mana yang akan cocok. Jadi makanya pentingnya kalau pasien hipertensi itu harus rutin kontrol, harus minum obat rutin setiap hari, dan itu seumur hidup. Lalu bukan hanya minum itu aja, nggak perlu ke kontrol ke dokter, nggak boleh. Jadi harus tetap rutin kontrol ke dokter gitu. Oh, jadi kan ada tuh pasien misalnya kalau di puskesmas Tiban Baru, obat sehatnya Tibar. Jadi kalau kalian PJS-nya puskesmas Tiban Baru, biasanya dokter akan meresepkan sebulan, obatnya sebulan. Benar, iya dok. Berharap sebulan sekali kontrol kembali. Benar dok. Pasiennya ini tidak kontrol tapi membeli obat sendiri di apotek. Terus kontrol kan BPJS. Iya. Kenapa kita bisa pantau? Oh ternyata obat yang sebelumnya cocok. Oh iya. Ternyata harus gitu ya dok ya. Iya, benar-benar dok gitu. Ditambah selain dengan obat ya pentingnya itu lagi ya, harus jaga gaya hidup juga. Itu tadi yang udah dijelasin Kak Titin ya, kayak jangan stres, terus tidurnya juga harus tepat waktu, terus mengurangi ke garam, olahraga teratur ya gitu. Tapi tetap yang diwajibkan itu, maksudnya dengan dibarengin dengan obat yang wajib itu tadi, obat hipertensi gitu. Oke. Dok, memang ada faktor dan mitosnya ya? Apa itu? Oh gitu. Kalau misalnya mitos ya. Jadi mitosnya kan ada banyak sih yang dengar mitos ya kan dok. Nih, misalnya kayak mitosnya tekanan darah tinggi yang diturunkan lewat keluarga tidak dapat dicegah gitu kan. Jadi memang seseorang yang orang tuanya kena yang kena darah tinggi, yang udah terdiagnosa hipertensi gitu kan, dia itu bisa mengalami juga, dia tuh beresiko, sebenarnya judulnya tuh dia tuh beresiko akan terkena hipertensi juga gitu kan. Resikonya dia lebih besar daripada yang tidak memiliki, keluarganya tidak memiliki hipertensi. Cuman tidak 100% juga orang yang keluarganya hipertensi dia harus hipertensi, enggak. Jadi bisa aja dia nggak kena gitu, tergantung balik lagi tadi gaya hidupnya. Ternyata dia memang hidup dengan pola hidup yang sehat, rajin olahraga, mengurangi faktor stresor tadi kan, tidurnya cukup. Jadi bisa aja dia tidak terkena gitu. Jadi kalau misalnya ada yang bilang kalau udah keluarganya kena jangan terlalu banyak makan garam. Halo, jelas? Jelas. Ya. Oke. Karena itu tadi garam itu kan mengandung NaCl nih ya kan dok.
Jadi natrium klorida. Jadi satu molekul natrium itu menarik 3 molekul air, dan nanti maka volume dalam pembuluh darah itu bertambah, otomatis tekanan darah dalam pembuluh darah kita juga pasti akan meningkat seiring dengan volumenya yang meningkat. Makanya jangan terlalu banyak makan garam gitu. Terus apa lagi ya? Biasa mitos-mitos itu apa lagi ya, Dok ya? Mitos biasa. Apa, Dok? Kopi? Kopi udah ya, Dok? Kopi. Ya, kopi juga ya sebenarnya ya boleh aja, cuman dia kalau bisa tidak terlalu banyak karena kan kafein juga memicu ya untuk tekanan darah tinggi gitu kan, Dok. Jadi bagusnya sih tidak terlalu banyak untuk untuk dikonsumsi gitu. Terus ada juga mitos nih kalau tekanan darah udah normal terus dapat berhenti minum obat. Nah, itu itu namanya mitos, itu nggak benar ya. Jadi itu tadi yang udah dibilang tadi, kalau udah terkena hipertensi udah normal harus tetap minum obat seumur hidup. Terus apalagi ya, nah kalau mengalami sakit kepala gitu kan ada mitos-mitosnya. Kalau nggak pernah sakit kepala berarti ya kamu nggak hipertensi, salah ya. Jadi yang tadi juga sempat dijelaskan kalau hipertensi itu ada yang bergejala, ada yang tidak bergejala, makanya butuh untuk pemeriksaan rutin. Jadi kalau dibilang enggak lah saya nggak hipertensi, orang saya nggak ada gejala kok, kalau nggak ada gejala itu nggak hipertensi, salah banget, salah. Ya. Jadi tensi itu malah yang dia itu sebenarnya bahaya. Jadi makanya tensi itu memang harus rutin dicek. Karena bisa aja memang nggak ada gejala, tahu-tahu dia udah hipertensi, tahu-tahu tiba-tiba dia datang udah dengan komplikasi itu, dengan penyakit-penyakit lainnya, ya kan, Dok? Ada banyak kayak tiba-tiba gitu kan. Udah diperhatikan aja. Tiba-tiba iya. Benar. Benar. Tadi yang kita sebut bahwa penyakit tidak menular itu silent killer, pembunuh diam-diam. Benar. Dok, tapi kita dari tadi kita bahas misalnya obat. Ada obat herbalnya sih? Halo? Halo, iya, Dok. Obat. Halo, Dok. Kan obat kimia terus. Dia ada obat herbalnya nggak sih? Cuman obat keluarga untuk hipertensinya itu. Boleh nggak sih Jadi kan untuk ini ceritanya kita untuk yang udah terkena hipertensi ya kan, Dok. Kalau untuk yang sudah terkena hipertensi ya kan, Dok, itu wajib lah, hanya dia wajib menggunakan obat. Tapi kalau ada misalnya kayak tanaman, misalnya kayak daun salam, daun sop, atau ada yang bilang timun, itu boleh kalau mau barengan dengan mengkonsumsi itu untuk membantu mungkin ya silahkan, tapi tidak melupakan obat tersebut gitu, dengan atau tanpa pun yang toga tadi atau yang bahan-bahan alam itu tetap wajib harus minum obat dari dokter gitu. Kalau mau usaha udah tambah obat nih, dia mau makan buah bit atau mau makan yang lain, yang silakan, tapi jangan sampai udah didiagnosa hipertensi hanya memakan yang itu tadi, yang alami tanpa dengan obat dokter gitu. Ya, berarti herbal boleh ya, toga boleh. Jadi kalau harus obat dari obatnya kan tetap harus ya, Dok. Benar. Oke, Mbak Tin masih di sana, masih semangat. Oke, Mas. Program ini, penanganan ini ya, programnya itu kan nggak kayak kemudian hipertensi standar ya. Kenapa, Dok? Pemegang program penanganan standar ya, ya kan? Dengar nggak? Putus. Mbak Tin, halo. Udah, ini dengar ya. Ya. Mbak Tin sebagai pemegang program pelayanan hipertensi sesuai standar ya. Ya. Di Puskesmas baru ya. Memang program atau misalnya pelayanan kegiatan Puskesmas baru apa aja sih yang berhubungan dengan hipertensi?
kebetulan saya kan penanggung jawab program PTM nih, dan saya sendiri punya inovasi yang namanya Gerling Cantik. Gerling Cantik. Kepanjangannya Gerakan Posbindu Keliling Cegah Penyakit Tidak Menular. Nah, yang Posbindu keliling, Dok, kita sudah saya sendiri kemarin sama Dokter Evi sudah membentuk grup Posbindu. Di situ kami keliling dalam 1 bulan itu kita 6 kali turun ke masyarakat. Nah, yang turun itu kader-kader yang udah terlatih, yang kita sudah latih, terus dibimbing sama 2 nakes. Di situ kita mengadakan kegiatan seperti pemeriksaan PTM seperti cek gula. Sebelum melakukan cek gula, kita melakukan olahraga dulu, Dok. Terus ada penyuluhan kesehatan, biasanya sama dokternya, ada yang tentang penyakit, tentang hipertensi, tentang diabetes mellitus, tentang penyakit jantung. Nah, setelah istirahat, kadang di masyarakat tuh ada yang menyediakan kayak makanan sehat, rebus-rebusan, Pak. Jagung rebus, pisang ada rebus. makanan. Nah, setelah istirahat beberapa saat, baru kita mengadakan cek kesehatan, diantaranya itu tensi, terus mengukur berat badan, tinggi badan, terus cek gula. Cek gula. Nah, iya. Ada lagi? Kita melakukan Posbindu keliling ini kita bergantian, Tiban baru dan Tiban lama. Jadi selain kegiatan itu ada juga kegiatan di dalam gedung pengobatan ya, pengobatan pasien-pasien hipertensi dengan diberikan obat hipertensi ya. Ya Mbak Tin ya. Iya ada. Jadi untuk warga sama kelurahan Tiban Baru, kelurahan Tiban Lama, kalau misalnya ada puskesmas datang untuk mengecek, tenang saja, kami hanya mengecek, tidak akan ada ini. Iya kan kok untuk jalan benar. Masyarakatnya ini. Benar. Gratis lagi kita cek, konsultasi gratis ya Dok Evi ya Mbak Titin ya. Hambatannya apa sih Mbak? Ini susah kumpulin orang ya. Hambatannya itu, Dok. Hambatannya itu kesadaran masyarakat akan kesehatan untuk datang ke Posbindu. Nah, kita nih sudah keliling nih. Nanti yang datang itu kita sampai udah di di woro-woro ya sama kadernya. Itu tetap aja yang datang sedikit. Terus yang datang itu saja. Ya. Terus tingginya mobilitas dan padatnya aktivitas masyarakat. Maksudnya itu tingginya mobilitas itu berpindah-pindah. Warga datang baru keluar, jadi mereka tidak tahu, ya kan? Terus aktivitas masyarakat yang padat, mereka kadang kita kan melakukan pemeriksaan ini kadang di saat banyak masyarakat yang sedang bekerja, otomatis yang melakukan cek kesehatan kan sedikit. Nah, itu salah satu kendalanya. Terus kurangnya dukungan dari orang yang berperan lah, seperti RT RW, Pak Lurah. Nah, itu mereka kurang berperan. Kadang kita cuman dari kadernya saja yang bersemangat sama kitanya. Tapi dari RT RW-nya kadang tidak mengetahui adanya kegiatan Posbindu. Itu kendalanya dari kita. Kendalanya lebih ke situ ya. Kita sudah nyediain waktu ya Mbak Tin ya. Hari Minggu pagi dijabanin terus demi seperti itu ya. Nah, masyarakatnya kalau kurang ya mana lagi ya. Yuk
ramaikan kegiatan posbindunya Puskesmas Baru. Kalau misalnya di wilayah Sobat Sehat Tibar ada pengumuman tuh, biasanya kita minta tolong pengumuman di masjid ya Mbak Tin ya, bahwa ada Iya. pemeriksaan kesehatan, yuk datang yuk, nggak apa-apa, gratis pemeriksaannya, tinggi badan, berat badan, gula darah ya Mbak Tin ya, nanti bisa konsul dengan dokternya. Jadi biar bisa kita untuk mencegah penyakit tidak menular tadi. Kira-kira ada solusinya nggak sih Mbak Tin yang hambatan-hambatan atau kendala tadi? Sebenarnya kuncinya Kesadaran masyarakat. dari masyarakat. Iya. Apa namanya, kebanyakan masyarakat itu apa sih? Nanti takut tinggi. Saya nggak ada keluhan kok. Sebenarnya masyarakat kebanyakan seperti itu. Nanti kalau misalkan saya sakit, saya gampang kok saya ke puskesmas. Seperti itu. Terus kalau misalkan yang lansia-lansia yang datang, kadang tidak ada yang mengantarnya gitu. Padahal kalau lansia-lansia kita juga punya posyandu lansia sebenarnya ya, Mbak Tin. Juga kita sih. Jadi ya itu yang harus Sebenarnya sih solusinya kerjasama dengan lintas sektor, ya kan? Menjadi alternatif yang dapat diterapkan untuk penguatan program Posbindu PTM ini sebenarnya, ya kan? Kerjasama dengan lintas sektor. Ya kan, kalau misalkan kita kan biasanya kan ada pertemuan tuh lintas sektor. Nah kan yang datang itu kan banyak pemuka inilah, perwakilan dari kayak RT RW-nya yang datang. Nah dari situ kan bisa mewakili mereka. Jadi bisa ngajak masyarakatnya ya Kak? Mengajak masyarakat, oh ini di Puskesmas Tiban Baru ini ternyata ada namanya Posbindu Keliling. Masyarakat sendiri misalkan perumahan mana dia meminta, misalkan Bu, saya misalkan hari ini atau tanggal ini atau minggu ini saya di masyarakat ini mau melakukan cek kesehatan, kita siap loh datang, tapi kayaknya kurang. Iya. Nanti deh kita perkuat lagi lintas sektornya ya, berarti ya. Kok Mbak Put kayak ada Mbak Puput jadi sebelah. Oke, gitu. Ini sebenarnya Dokter Evi dan Titin. Iya. Pertanyaan-pertanyaannya kita mulai jawab pertanyaan yang ada ya, boleh ya? Yang pertama itu pertanyaan dari Kak Kori. Ngomong-ngomong tadi Dokter Hilda masih ada nggak ya? Udah pulang? Udah pulang. Soalnya mau nanya, aku nggak ya door prize-nya untuk pegawai? Nanti aja deh, yang ini kita japri aja deh. Ini dari Kak Kori. Kak Kori itu pertanyaannya sama dengan Bu Nurlia. Apakah kolesterol yang tinggi bisa pemicu terjadinya hipertensi, Dok Evi? Oke, untuk pertanyaannya Kak Kori ya. Jadi ya berhubungan gitu. Jadi kalau misalnya kolesterol tinggi juga sangat memacu terjadinya hipertensi. Kayak tadi pembuluh darah tuh kalau misalnya ada kolesterol tinggi tuh menghambat untuk salurannya ya kan Dok. Endingnya apa? Itu tadi menambah tekanan yang kita cerita tadi awalnya ya Dok ya. Sehingga dengan si kolesterol tinggi ini maka si tekanan darah itu pun otomatis akan meningkat tekanannya gitu, karena di salurannya itu tadi si pipa-pipa tadi pembuluh darah itu juga sudah mengalami penyempitan tadi kan, karena si kolesterol itu. Jadi bisa saja dengan kalau misalnya kolesterolnya tinggi, mungkin ada beberapa kolesterolnya tinggi, tensinya misalnya ada masih oke gitu kan, tapi kalau terus-terusan kayak gitu nggak diobatin, nah endingnya apa? Akan endingnya ya pasti dia bisa kena hipertensi gitu. Jadi kalau udah ada kolesterol itu
ya udah diobatin aja. Apalagi kolesterol juga bukan yang pengobatan seumur hidup ya kan dok. Jadi ya minum obat, jaga makanan gitu, ya, insya Allah bisa turun gampang banget. Jangan dibiarin karena ya itu tadi benar-benar bisa akan ngefek ke hipertensi gitu. Endingnya bisa kena hipertensi. Iya. Nurlia nanya, memang obat hipertensi dan hiperkolesterol itu bisa diminum bersama? Iya, bisa aja, bisa. Kalau untuk yang dari misalnya kita berobat juga di penyakit dalam gitu kan, mau sama kita juga ya kan dok, ya boleh kok diminum barengan, nggak harus yang obat hipertensi aja dulu fokus, nanti kolesterol enggak, bisa kok diminum barengan. Cuman memang kalau si kolesterol itu bagusnya untuk di malam hari ya kan dok Dita ya, terlebih baik, lebih baik itu memang di malam hari untuk si kolesterolnya. Kalau mau hipertensinya itu ya bisa mau pagi, mau malam gitu. Tergantung pilihan obat yang akan pilihan. Iya, benar dok. Siap. Terus ada pertanyaan dari Kakak Cynthia, narasumber Intan Tibar bulan lalu. Dok, bisa sembuh total ya? Nggak bisa. Jadi hipertensi itu memang penyakit yang seumur hidup. Nah, jadi dia nanti bisa normal, minum obat bisa normal, tapi kalau kita stop bisa akan naik kembali. Jadi memang normal itu karena udah bantuan obat ditambah dengan gaya hidup kita tadi. Tapi ketika nanti kita stop bisa akan naik. Makanya nggak boleh diberhentikan, harus seumur hidup. Gitu seumur hidup. Ada berhubungan lagi dengan pertanyaan Pak Budi. Pak Budi Asmara selaku Ketua Tata Usaha Puskesmas Tubanbaru, masih Pak Budi bertanya, jadi penderita hipertensi itu apa harus minum obat seumur hidup? Iya benar, memang harus seumur hidupnya minum, nggak usah takut sih. Mungkin kadang di masyarakat itu kan ya dok ya mikirnya aduh ginjal rusak lah apa banyak minum obat gitu kan dok. Kadang ada yang memang lagi tinggi yang sampai 200 tuh kadang bisa 3, 2 apa ginjal aku nggak rusak gitu kan dok ya, justru malah iya padahal sebenarnya kalau kita nggak minum dan tensi kita tinggi terus itu akan mempercepat waktu komplikasinya kita. Bisa jadi misalnya dia 20 tahun, 30 tahunan ke atas bisa nyala. Jadi nanti kalau kita nggak minum terus-terusan 200 malah bisa 5-10 tahun kemudian udah cuci darah, udah didiagnosa, udah jantungnya udah membengkak, ginjalnya udah harus cuci darah, gitu kan. Jadi ya nggak apa-apa minum obat. Efek dari hipertensi malah lebih berbahaya dibandingkan kalau misalnya obat yang bisa kita minimalisir. Benar-benar iya dong. Ya, ini pertanyaan dari ibu-ibu kader. Setelah tadi para pegawai-pegawai Mas, orang ibu kader yang bertanya, ada Bu Susan, dia bertanya, jadi misalnya ada penderita hipertensi, terus tiba-tiba jatuh, penanganan awal gimana? Sebelum ke fasilitas yang pertama nih, kalau misalnya udah awal ada terlihat kan, posisikan dulu dia, perhatiin dulu posisinya seperti apa, nyamankan dulu si pasiennya, ya kan, yang memang dia tuh jadi yang memudahkan dia untuk bernafas gitu kan, misalnya dia kayak posisinya nggak enak, dia udah hampir jatuh gitu kan, daripada nanti keburu jatuh ya dibantu dulu gitu kan, dicari tempat terenak dia mau dibaringkan gitu kan. Nah habis itu kita langsung telepon untuk darurat, untuk misalnya kayak untuk kendaraan, yuk keluarga yuk langsung siapin mobil gitu kan, sambil menunggu itu tuh ya udah posisikan aja dia di tempat yang nyaman, nggak perlu kayak ditusuk-tusuk jarum atau apalah mitos-mitosnya gitu tuh, nggak, posisikan aja sih, lebih ke posisikan dia lebih nyaman aja, jangan sampai malah jadi jatuh lebih yang terbentur yang lain gitu dokter. Iya terus kita periksa responnya ya dok ya. Benar ya dok, masih respon. Terus ya diperhatikan, siap. Iya, gitu khusus secepatnya langsung bawa ke rumah sakit, jangan mungkin dibiarin dulu, tunggu sejam dulu, mungkin ada mitos gitu ya dok ya, dibiarin dulu supaya nanti ininya biar nggak, ini salah banget, salah yang kayak gitu tuh harus penanganan secepatnya, jadi langsung bawa ke rumah sakit. Atau mau ngubungin keluarga di kampung dulu ya kan?
bagaimana Nanti. ini ya kan? nanti dulu keluarga kampung, nanti dulu yang terdekat dulu, yang mana yang bisa untuk diajak langsung ke rumah sakit gitu, ke IGD rumah sakit. Iya, begitu Ibu Susan. Terus Bu Susan nanya ke Mbak Tin, kenapa sih cek gula aja yang gratis, cek kolesterol kenapa tidak gratis? Susah loh ya. Ayo Katin. Karena yang dianggarkan dari dinas itu cuman ada gula darah aja. Kalau kolesterol sama asam urat itu tidak ada. Iya. Jadi memang yang masih menjadi prioritas, menjadi masalah adalah ke diabetes melitusnya ya, Mbak Titin ya. Tapi mungkin jadi untuk pemantauan kemarin ada pertemuan ya di dinas. Sepertinya untuk kedepannya, tapi entah kapan ya. Itu kolesterol emang udah pernah didata itu permintaan kolesterol. Mudah-mudahan ya itu kita dapat. Jadi nanti pas kita posgindu, jadi kita lengkap tuh, ada kolesterol, ada gula, ada asam urat. Jadi yang datang itu lebih semangat ya kan, tidak hanya gula saja. Mudah-mudahan kemarin pernah dibahas sih Dok, pernah dibahas sama dinas kesehatan. Iya, berarti karena memang masih ya itu tadi gula yang masih diabetes yang masih menjadi fokusnya. Mudah-mudahan ke depannya kita bisa juga melakukan pemeriksaan kolesterol dan asam urat secara gratis. Ya khususnya Ibu kader juga ini khususnya yang suka woro-woro juga manggil, ayo warga Taman Sari Hijau pemeriksaan gratisnya ya Bu Susan. Perlu. Ada Bu Dila juga dari kader Tasahi juga Taman Sari Hijau. Tadi Bu bertanya, hipertensi bisa diturunkan? Maksudnya bisa diturunkan ke turunannya? Bisa ya? Bisa ya Dok ya? Bisa, itu genetik. Siap, tadi dijelaskan. Terus pencegahan yang optimal agar tidak berisiko untuk misalnya saya punya atau punya atasan atau orang tuanya punya hipertensi, agar tidak terjadi hipertensi, pencegahannya gimana Dok? Yang optimal. Tadi yang optimal itu ya si cerdik itu sebenarnya ya kan Dok. Iya, si cerdik itu cek kesehatannya secara rutin, terus harus enyahkan asap rokok. Pokoknya rokok itu tuh harus dihindarin ya. Baik misalnya keluarganya juga ada yang ngerokok, tuh bener-bener dimarahin, atau kalau ngerokok keluar gitu. Pokoknya jangan sampai deh terkena asap rokok, diusahain. Terus rajin aktivitas fisik juga Dok. Jadi bagi yang ini yang udah memang beresiko, halo Dok, oke. Iya. Kalau udah beresiko, rajin aktivitas fisik. Jadi misalnya seminggu itu bisa minimal 3 sampai 5 kali, min 30 menit aja gitu kan, rajin gitu kan. Terus dan aktivitas ini pun fisik pun nggak harus yang lari, olahraga, bekerja pun termasuk loh aktivitas fisik, kayak masak ya kan Katin, kayak bersih-bersih. Tapi jangan sebentar-sebentar berhenti. Benar, dia harus berkelanjutan, misalnya kayak 30 menit terus gitu. Jangan 5 menit berhenti 10 menit ya Kak Tin. Nyapu misalkan dari depan ke belakang, baru 2 menit duduknya, 10 menit, habis itu lanjut lagi. Benar-benar. Terus dia nyapu sebentar, scroll Instagramnya, nyapunya 3 menit, scroll Instagramnya 10 menit. Benar tahu. Terus Dok, diet seimbang lah ya kan, jaga makanannya. Terus juga ya itu tadi, garam-garam tuh harus dibatasin dari usia. Kalau memang kita udah tahu tuh ada resiko untuk keturunan, ya jangan suka makan garam yang berlebih, jangan terlalu banyak. Terus istirahat yang cukup, minimal 8 jam istirahatnya, minimal 8 jam tidurnya. Terus ya itu kelola stres, jangan terlalu banyak pikirannya, apa-apa semua mau dipikirin gitu kan, sampai tidurnya kurang gitu. Itu aja sih paling sih Dok, apalagi ya, udah itu aja. Itu sebenarnya. Jadi kalau misalnya PM yang dipegang cerdiknya ya Dok ya. Cerdik, benar. Cerdik
Jadi gimana mau mencegah itu dengan cerdiknya. Makanya kalau di PTM fotonya itu tangannya harus gini. Iya, Cerdik. itu khasnya. Bukan gini ya. Gimana sih gini ya? Terus ada Bu Sri nanya nih. Memang kalau faktor usia di atas 50 tahun itu cenderung tinggi kah tekanan darahnya, Dok? Kalau di atas 50 tahun ya bisa sih, ke rata-rata sih memang itu udah lebih naik lagi ya. Pertama itu karena mungkin aktivitas dikit aja kita kan udah lebih capek ya Dok ya, lebih udah nggak sama waktu kita kayak masih muda, jadi organ ini kita juga udah nggak, agak-agak mulai berat, endingnya ya tekanan darah kita juga terganggu. Kok kita bayangin kalau kita capek gitu kan, itu tadi tekanan kita pun ya udah makin agak tinggi juga seiring kalau makannya usia itu gitu, karena kemampuan kita untuk aktivitas pun kan udah mulai berkurang gitu, jadi bisa rentan untuk terkena. Tapi kalau udah minum obat tensi sih tetap aja harus target kita ya dinormalin gitu. Ya. Pak Budiman, Pak Budi bilang lagi mengikuti bersama Pak Lurah Tiban Baru. Salam untuk Pak Lurahnya ya Pak Budi. Ya, salam. Jadi faktor usia berpengaruh ke tekanan darah tinggi. Jadi tahunnya itu 120/80 ya Dok ya? Iya, benar. Kita sebut biasanya tinggi jika di atas 140/90 ya Dok ya? Iya, benar. Tadi tuh kita belum sempat ini ya bilang ya Dok ya. Iya, pokoknya sistolnya lewat. Oke, sistolnya itu kalau di atas atau sama dengan 140, diastoliknya itu yang di bawahnya ya, bahasanya itu sama dengan atau di atas 90, itu udah dibilang hipertensi ya. Kalau lansia pun kan naiknya di 140/90. Karena kalau kita sebutnya lansia dengan hipertensi. Iya, benar-benar Dok. Gitu. Oke, pertanyaannya sih udah semua. Cuma tadi kan yang kita briefing di awal kan Bukapusnya ada indoor fresh ya. Cuma kita bingung. Nanti jadi PR kita aja deh. Kita diskusi dulu timnya Promkes sama timnya PTM Puskesmas Tiban Baru dengan Bukapus. Nih, bagus semua soalnya pertanyaan. Terus apakah pegawai juga bisa ikutan gitu nanti ya? Ada juga yang nanya kan, nanti kita tanyakan dulu, kita keep dulu Perpres itu 2 orangnya, 50.000 untuk 2 orangnya. Dok, kita sudah di akhir, enggak? Dari Mbak Titin dulu deh, closing statement-nya apa Mbak? Untuk masyarakat, khususnya usia produktif ya 15 tahun sampai 59 tahun, untuk mengecekkan kesehatannya secara rutin. Terus itu dia tadi harus hidup cerdik. Oke, lanjut. Harus hidup cerdik. Terus untuk kayak pemuka-pemuka lah, kayak kita kayak Tokoh masyarakat. apa sih namanya, pemuka masyarakat. Tadi untuk para pemuka Budiman, Pak Lurahnya lagi nonton, Lurah Tiban Baru lagi nonton. Ayo Mbak Tim, cepat. Untuk para pemuka masyarakat, semangat untuk masyarakatnya akan kesehatannya, memeriksakan. Kami kan sering melakukan posbindu keliling nih. Selama 10 bulan, kita dalam sebulan itu kita ada 6 kali tuh. Kita keliling, kayak roadshow gitu Dok. Kita keliling, sebulan 6 kali kita keliling. Kemungkinan nanti istirahat, mungkin puasa kita agak istirahat. Tadi setelah puasa kita mulai semangat lagi kelilingnya. Nah, para pemuka masyarakat, berikan semangat
untuk warganya untuk memeriksakan kesehatannya supaya kita tetap sehat, kita bisa melaksanakan ibadah dengan baik ya. Kalau kita sehat, kita akan melakukan aktivitas juga kita semangat. Ya kan, kalau kita sehat pasti kita ikut semangat ya kan. Iya. Ya, lebih optimal. Jadi optimal kalau kita badan kita sehat. Rasa sakit kepala kan nggak enak ya. Pokoknya hidup cerdik deh. Siap. Lanjut dokter Evi. Jadi kalau dari saya ya tahu kan, jadi yang kayak tadi dibilang hipertensi itu penyakit yang relatif bisa untuk diturunkan mudah gitu kan, mudah untuk diturunkan, bisa kita kendalikan gitu. Jadi ayolah ibu masyarakat semuanya, jangan sampai kita itu terkena komplikasi hanya karena penyakit yang memang bisa untuk dikendalikan. Jangan sampai kita udah bisa jadi cuci darah endingnya kayak gitu kan, ginjalnya rusak, jantungnya rusak, padahal sumber awalnya itu hanya karena hipertensi. Hipertensi ini bisa untuk dikendalikan. Jadi ayo semangat ibu-ibu, kalau bagi yang udah ibu-ibu, bapak-bapak, yang masyarakat semua yang udah terkena hipertensi, jangan putus asa. Teratur, berobat, kontrol ke dokter, pasti bisa hipertensi untuk diturunkan, sehingga nanti kedepannya sehat-sehat, nggak ada, mudah-mudahan nggak kena untuk penyakit komplikasinya gitu. Peduli akan terima kesehatan. Peduli akan kesehatan, siap. Jadi PTM itu ingat, kalau PTM penyakit tidak menular termasuk hipertensi, maka yang terbayang sama kita adalah cerdik, CERDIK kan. Jadi C-nya cek kesehatan rutin sebulan sekali. E-nya asap rokok, M-nya rajin aktivitas fisik. Tadi dokter sudah menjelaskan, sama Mbak Titin sudah menjelaskan bahwa rajin aktivitas fisik ini nggak harus yang berat kok, bisa dengan pekerjaan rumah. Hanya dilakukan kontinuitas selama 30 menit itu ya dok, Mbak ya dok ya. Terus ada diet seimbang, gula darah lemaknya, istirahat yang cukup, dan kelola stresnya. Cerdik, pola hidup cerdik. Terima kasih dokter Evi, terima kasih Mbak Titi. Sama-sama dok, sama-sama untuk info, sama-sama dokter. Cerdah dan hipertensi untuk hidup sehat yang lebih lama. Kalau misalnya masih ada yang penasaran, masih ada pas setelah nonton ulang, kok ada lagi pertanyaannya, silahkan tinggalkan pesan ya Mbak Putih ya, tinggalkan di komentar, nanti insya Allah kita baca dan kita bahas lagi. Ada Ibu Leni, Ibu Lurahnya Tiban Lama, sehat-sehat ya Ibu. Kemudian udah cukup sih, kita juga mau pulang ya. Oh iya, ya dok, pulang. Mau pulang. Terima kasih dari sahabat sehatnya Tiban Baru, Puskesmas Tiban Baru, sobat sehat ya Tibar. Jadi kita ketemu lagi bulan depan. Bulan depan itu kalau tidak salah temanya sehat, diet sehat dalam menghadapi bulan puasa. Ya, bulan depan. Untuk waktunya biasanya di akhir bulan. Udah sih, closing statement dari saya juga seperti itu, moderator. Sampai ketemu bulan depan di Intan Tibar. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum. Dadah. Makasih dok. Dadah, makasih semua. Makasih Katin. Dadah. Terima kasih dok, sama-sama.